Haleluya. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang selalu mengasihi dan memelihara hidup kita. Sepanjang minggu ini di dalam tugas, aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kita telah diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini patutlah kita bersyukur untuk semua karya-karya Tuhan di dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita. Pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita boleh ada, kita boleh hidup, dan kita boleh berkumpul di rumah Tuhan di hari Minggu ini tanggal 23 Agustus tahun 2020. Saya mengucapkan selamat datang bagi hamba-hamba Tuhan, Komandan Divisi dan Ibu, dan umat-umat Tuhan yang sudah berkenan hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dan juga selamat bergabung bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing menikmati ibadah bersama dalam ibadah live streaming. Biarlah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita fokus untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Tuhan rindu kita mau menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan juga rindu untuk memberkati saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Memang tidak seperti biasa, biasanya kita beribadah jam 9, tetapi hari ini kita beribadah jam 8, karena jam 9 nanti kita akan nonton bareng atau beribadah bersama dalam acara pelantikan dan pengutusan Opsir yang baru di Jakarta. Oleh karena itu mari kita berdiri semua, kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini dan kita akan tabiskan ibadah ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Marilah kita membuka hati pikiran kita untuk berbakti kepada Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus memeteraikan ibadah kesucian Minggu 23 Agustus tahun 2020 dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. 23 hari kita telah melewati bulan Agustus dan tidak terasa, dan betapa pertolongan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Dan saat ini di rumah Tuhan ini, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pujian Ku ada sebab anugerah-Mu kita nyanyikan bersama-sama. Mari
berkat Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kita alami sepanjang 1 minggu yang telah kita jalani. Kita bersyukur untuk keluarga kita. Kita bersyukur untuk orang-orang yang kita kasihi. Kita bersyukur untuk orang-orang yang membenci kita sepanjang 1 minggu ini. Ada masalah-masalah yang kita alami. Tetapi tentu kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu semua karena Tuhan yang memampukan kita boleh ada dan boleh bersyukur pada saat ini. Mari terus kita naikkan syukur kita kepada Tuhan lewat doa kita. Dan katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu nyata, luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu kami sudah jalani, kami boleh melihat, kami boleh merasakan bagaimana karya Allah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga semua peristiwa, semua pengalaman-pengalaman hidup, apakah itu suka, duka yang kami alami, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewatinya. Dan saat ini Tuhan, ketika kami berdiri di hadapan Tuhan, kami menaikkan setiap syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mendengar doa ucapan syukur kami. Baik kami yang ada di tempat ini dan juga umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan, menikmati ibadah ini. Kami tahu bahwa setiap ucapan syukur kami pada saat ini didengar oleh Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati, kuduskan dan kuasai kami ya Bapa, agar dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini semua boleh berjalan dengan baik. Kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan lewat penyembahan kami. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan itu pun menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berkati dan kuduskan semua sarana prasarana yang kami gunakan Bapa. Semua kami yang terlibat dalam tim pelayanan hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Dan kami juga yang umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, bahkan yang sedang menikmati ibadah ini, kami semua juga pasti diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2020, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada beberapa hari yang lalu bahwa hari ini di teritori kita, khususnya di Pusdiklat Jakarta, di Sekolah Tinggi Agama Kristen William Booth Jakarta, hari ini adalah hari yang istimewa karena ada beberapa kadet yang akan diutus untuk menjadi seorang opsi dalam bala keselamatan, dan hari ini mereka akan katakan siap untuk melayani Tuhan di seluruh pelosok Indonesia. Dan saat ini tentu merupakan sukacita kita juga sebagai umat-umat bala keselamatan bahwa kita pasti akan bersorak haleluya karena ada begitu banyak anak Tuhan yang terbeban dalam pelayanan untuk melayani kita umat-umat Tuhan. Dan oleh karena itu mari juga kita serukan, mari kita agungkan Tuhan lewat pujian nomor 75. Nyanyian dalam nyanyian kita nomor 75 yang mengatakan, di seluruh pelosok Indonesia Bala Keselamatan bekerja dengan kasih dan hasrat yang bernyala untuk mewartakan kabar kelepasan. Mungkin lagu ini belum familiar bagi kita, tetapi saat ini saya mengajak kita untuk menyanyi bersama-sama pujian ini sambil menghayati kata demi kata yang ada dengan semangat Bala Keselamatan, semangat darah dan api yang kita miliki sebagai umat Bala Keselamatan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Di seluruh pelosok Indonesia, Bala Keselamatan bekerja dengan kasih dan hasrat bernyala, wartakan kabar kelepasan. Tuhan Yesus yang telah disalibkan, selamatkan orang yang berdosa. Karena
dan api itu ada dan akan kita nikmati nanti dalam ibadah pelantikan dan pengutusan yang akan kita saksikan sebentar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Terbukti kita boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan. Kita boleh melewati pengalaman-pengalaman hidup dan kita patut mengatakan bahwa untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini sebagai kesaksian kita. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita dengan penuh sukacita ungkapkan pujian ini. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ketika kita dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini, maka ada aura yang luar biasa yang saya boleh lihat. Walaupun banyak kita di antara yang menggunakan masker, tetapi saya boleh menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga tentu dengan kehidupan kami pribadi. Ada pujian yang mengatakan, dengarlah bunyi-bunyi nyanyian. Kor di buku nyanyian Balak Selamatan nomor 195, sebagai sukacita kita bahwa hari ini kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan terjadi bagi para kadet yang sedang bersiap-siap untuk diutus di tempat pelayanan yang baru, karena kita semua telah berperang melawan kejahatan. Mereka boleh mengalami kesembuhan dari COVID-19 yang telah dialami oleh 41 kadet, dan tentu mereka bersyukur, kita semua bersyukur sebagai warga Balak Selamatan bahwa karya Allah, mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kor nomor 195, dengarlah bunyi-bunyi nyanyian. Dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian ini. Dengarlah bunyi-bunyi nyanyian, dengarlah ramai-ramai Balak Selamatan. Kita mau berperang melawan setan, kita semua prajurit Tuhan. Kemenangan bagi kita oleh darah anak Allah.
kor-kor yang mungkin masih asing bagi kita. Tetapi bagi saya menjadi berkat dan saya tularkan kor ini bagi kita yang tentunya juga telah menjadi berkat bagi kita. Saya undang kita untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan mulai dari nomor 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan ucapkan bersama-sama pengakuan iman. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan nyanyian nomor 102 dalam buku nyanyian kita, dan kita diberikan kehormatan bagi kita semua untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Petugas kolektan kiranya dapat mempersiapkan. Kita bersama-sama menyanyi nyanyian nomor 102 sambil kita memberikan persembahan. Aku dengar berkat Tuhan turun dengan kelimpahan. Segarkan jiwa
setiap persembahan yang telah kita berikan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan pada saat ini. Berdoa untuk pelayanan Korps 2, untuk program-program Korps, dan khususnya untuk acara pelantikan dan pengutusan pada pukul 9 nanti di Jakarta. Kita berdoa untuk pelayanan bala keselamatan dan juga khususnya yang ada di sekitar kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara dan juga persembahan dan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kapten Harce Mundung. Pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama dalam memanjatkan syafaat kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita nyanyikan bersama-sama, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita sedang menyembah Tuhan pada saat ini. Dan mari terus kita menyembah Tuhan sambil kita mengatakan bahwa kemenangan pasti terjadi di sini. Dalam ibadah yang kita lakukan sampai pada akhirnya, kuasa Allah menyertai dan menguatkan kita dalam menikmati hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir
Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan beri kepada kami. Waktu yang baik kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami boleh menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Kiranya apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami telah memberikan persembahan. Biarlah ketika kami memberi, kami tidak akan pernah merasa kehilangan. Kami tidak akan pernah merasa kekurangan. Sebab apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Karena itu ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan yang kami beri, sehingga dapat digunakan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di korps kami yang tercinta ini. Bapa di dalam sorga, berkatilah umat-umat Tuhan, berkatilah hidup pribadi mereka, kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Kami tahu mereka juga punya persoalan, punya pergumulan-pergumulan, tetapi kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Dengan Tuhan kami akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib pasti dinyatakan bagi kami di dalam hidup pribadi keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkatilah pelayanan yang ada di Korps 2 Semarang dengan segala kerinduan dan harapan kami untuk memajukan pelayanan yang ada. Kiranya Engkau berkarya di dalamnya, Roh Kudus-Mu bekerja, dan kami akan melihat terjadi kemajuan di tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang dihantar kepada Tuhan. Juga memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar kami. Kantor Pusat Divisi Jawa dan Bali, pelayanan yang ada di Sekolah Bala Keselamatan, Panti Asuhan Putra Bethlehem, dan juga PWU Betani Semarang, serta Rumah Sakit Umum William Booth. Kiranya pelayanan-pelayanan ini terus diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani di tiap institusi yang ada, Tuhan urapi dan lengkapi mereka dengan segala kerinduan dan harapan untuk memajukan pelayanan yang ada. Dengan Tuhan kami akan melihat banyak hal yang akan Tuhan nyatakan bagi pelayanan-pelayanan ini. Ya Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan kemampuan kepada mereka di dalam mereka menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Persoalan bangsa kami yang belum berakhir sampai saat ini, khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami, pemerintah kami pusat sampai ke daerah-daerah, aparat keamanan TNI dan Polri, serta lembaga-lembaga yang bekerja sama. Biarlah mereka dituntun oleh Tuhan. Institusi kesehatan yang sedang berusaha menangani masalah ini, biarlah Tuhan beri mereka kemampuan. Tuhan jaga dan lindungilah mereka, sehingga mereka pun terhindar dari wabah yang sedang melanda negeri kami ini. Sehingga kami akan melihat dengan waktu Tuhan, wabah ini akan berlalu dari bangsa dan negara kami ini. Ya Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini pula kami berdoa bagi Pusdiklat Jakarta yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mengadakan acara khusus, yaitu acara pelantikan dan pengutusan opsir yang baru. Kiranya acara ini diberkati oleh Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Engkau akan bekerja dan berkarya dalam momentum yang spesial ini. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi Pusdiklat Jakarta dan semua hamba-hamba Tuhan, Komandan Teritorial, Sekretaris Umum yang akan menjalankan tanggung jawab ini untuk melantik dan mengutus hamba-hamba Tuhan. Kiranya mereka juga dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Semua yang terlibat dalam acara khusus ini, Tuhan bentengi mereka dari segala mara bahaya dan kecelakaan, dari wabah virus corona ini, sehingga proses pelantikan dan pengutusan opsir yang baru dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan hikmat dan kemuliaan-Mu. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Saat ini kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir di tempat ini karena situasi, karena keadaan, karena halangan.
Tuhan menilik keberadaan hidup mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di dalam kota, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan lawat hidup mereka, Tuhan juga jaga mereka. Biarlah melalui momentum hari ini mereka selalu bersyukur dan bergantung kepada Tuhan yang tetap memelihara dan memberkati mereka. Bapa di dalam sorga, saat ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sangat butuh Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami sebagai penuntun di dalam perjalanan hidup yang Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuasailah hidup kami, hamba-Mu, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah yang saat ini sedang bersama-sama beribadah melalui live streaming. Kiranya kami dikuasai dan dikuduskan oleh Tuhan, hamba-Mu. Engkau pakai untuk menjadi alat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita masih tetap semangat, masih tetap sehat dan bugar untuk berbakti kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Inilah sabda Tuhan, Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu atau dalam minggu ini, bulan Agustus ini merupakan khotbah berseri yang kami sampaikan. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang merdeka pola pikir atau merdeka mindset kita. Dan yang kedua, minggu yang lalu Ibu Kapten berbicara tentang merdeka cara pandang atau paradigma berpikir kita. Dan hari ini merupakan kesimpulan dari khotbah berseri kami, yaitu merdeka cara hidup. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36, itu merupakan sebuah kesimpulan dalam khotbah berseri kami tentang cara atau memperoleh kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Sehingga di dalam ayat yang terakhir mengatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tidak setengah-setengah merdeka, tetapi utuh, sempurna, totalitas di dalam kemerdekaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus kepada masyarakat 2000 tahun yang lalu, dia hadir di dalam dunia, dia melakukan pelayanan. Itu tujuannya adalah pelayanan untuk pembebasan, pelayanan untuk memerdekakan manusia, pelayanan yang membebaskan manusia dari ikatan dosa. Bukan pelayanan yang Yesus lakukan supaya dia hadir sebagai raja untuk orang Israel pada waktu itu, karena mereka orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu cara pandang dan pola pikir orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajah bangsa Romawi.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Yesus bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-61, Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Itu Yesus memaklumkan dirinya bahwa dia adalah penggenapan para nabi. Dan juga di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16 itu peristiwa di mana Yesus masuk ke bait Allah di Nazaret dan dia membacakan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dalam kelepasan dari penjara. Jadi jelas di sini kita bisa melihat bahwa tugas pelayanan Tuhan Yesus yaitu memberitakan Injil. Kata Injil adalah kabar baik. Kabar baik yang Yesus bawa kepada siapa? Kepada manusia, kepada saya dan saudara, kepada semua umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini penting bagi kita bahwa pelayanan Tuhan Yesus memberikan pembebasan kepada kita, memberikan kemerdekaan secara total, secara sempurna, secara utuh, tidak sebagian atau tidak setengah-setengah ketika Yesus melayani, ketika Yesus hadir di dalam dunia sebagai manusia. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 30 sampai dengan ayat 36. Di dalam ayat yang ke-30, di sini kita bisa melihat setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi di sini kita bisa melihat dampak dari pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Banyak orang percaya kepadanya, banyak orang yang menerima Injil itu, banyak orang di zaman Tuhan Yesus ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Banyak orang yang percaya kepadanya, banyak orang yang menerima pemberitaan Injilnya kepada orang-orang pada waktu itu. Dan di dalam ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi coba kita perhatikan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Bukan semua, walaupun memang tidak semua orang Yahudi percaya kepadanya. Bahkan ketika Yesus mati pun tidak semua orang Yahudi percaya kepada Yesus. Tetapi ayat firman Tuhan ini memberi penegasan kepada kita. Orang-orang Yahudi percaya kepadanya. Dampak yang Yesus lakukan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi ini Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Dan juga mewakili kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini sebuah pernyataan yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Kita tidak perlu tafsirkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini yang Yesus katakan, Yesus tidak menggunakan perumpamaan. Yesus secara gamblang mengatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap tinggal di dalam imanmu kepada Yesus, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi murid Yesus, maka kita tahu akan kebenaran. Itu artinya pula bahwa orang yang hidup di luar Kristus, mereka tidak tahu kebenaran. Nah, orang yang bisa mengetahui kebenaran adalah orang yang mengetahui, yang hidup di dalam Kristus. Kenapa, saudaraku? Karena apa? Karena Yesus adalah kebenaran itu. Orang yang percaya kepada Yesus pasti mengetahui kebenaran. Karena satu-satunya kebenaran adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kebenaran itu, dampak dari kebenaran, dampak dari kepercayaan kita kepada Yesus adalah selanjutnya akan memerdekakan kamu. Luar biasa saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 mengatakan, ini perkataan Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi ini penting bagi kita. Yesus memaklumkan bahwa dia ehye asher ehye, aku adalah aku, atau ego eimi di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Ibrani tadi. Dia mengatakan bahwa dia adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, di situ menceritakan peristiwa Musa berhadapan dengan Allah, pengutusan Musa. Dan dia bertanya, dia mau katakan, Allah siapa yang mengutus Musa kepada bangsa Israel? Tuhan katakan, ehye asher ehye, aku adalah aku. Atau di dalam bahasa Alkitab Yunani itu ego eimi. Nah sama dengan ini, Yesus berkata ego eimi, akulah kebenaran itu. Jadi di dalam Alkitab mungkin banyak agama-agama yang lain. Ada enggak di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah, aku adalah Tuhan? Ini banyak di dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ego eimi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pintu, akulah gembala. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini memberikan penegasan juga kepada kita di dalam ayat yang ke-32 dan 33. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan menjadi merdeka? Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat mindset dari orang Yahudi. Walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ternyata pikiran mereka masih dipengaruhi oleh ajaran Yudaisme. Mereka masih dipengaruhi dengan keturunan mereka bahwa dari Bapak Abraham, bahwa keturunan Abraham tidak pernah menjadi hamba. Yang menjadi hamba adalah anak yang kakaknya. Nah saudaraku, inilah pemahaman yang ada di dalam pemikiran orang Yahudi. Bahkan mereka ketika sudah percaya kepada Yesus, mereka masih berpikir bahwa mereka adalah orang-orang merdeka. Nah saudaraku, di sini Yesus memberi penegasan dan juga penjelasan yang terang benderang kepada mereka. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami adalah orang merdeka? Nah di dalam ayat yang ke-34, Yesus memberi penjelasan kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus berkata kepadamu, ego eimi yang berbicara, ehye asher ehye yang berbicara kepada mereka. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa atau budak dosa itu sendiri. Dia dikendalikan oleh dosa itu, dia diperhamba oleh dosa itu. Sehingga Yesus katakan harus percaya kepada dia yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Seorang pendosa, slide selanjutnya. Seorang pendosa itu menyandang status mati. Benar tidak saudaraku? Seorang pendosa atau menjadi hamba dosa itu menyandang status mati. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-35 mengatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah saudaraku, di sini lagi Yesus ingin memberi gambaran kepada kita, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu sebagai hamba atau sebagai budak, tidak pernah dianggap berpahala sekalipun ia selalu bekerja prima, walaupun dia bekerja secara total. Namanya seorang hamba, seorang budak, karena memang itu beban yang harus dia pikul sebagai seorang hamba. Seorang budak hanya bisa dibebaskan lewat anugerah pengampunan dari pihak yang memiliki kuasa. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini berbicara tentang perbudakan. Di zaman dahulu, zaman Tuhan Yesus, banyak budak-budak. Orang-orang yang kaya, orang yang berkuasa memiliki budak-budak. Dan budak ini tidak punya apa-apa. Hidup matinya tergantung kepada pemiliknya. Sehingga walaupun dia bekerja dengan baik, sebaik mungkin, itu adalah mungkin kodrat mereka yang harus mereka lakukan, yang mereka pikul. Sehingga untuk membebaskan seorang budak harus ada anugerah yang dilakukan oleh orang yang punya kuasa. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Raja Semesta. Dia memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari dosa itu. Allah yang maha tinggi telah datang ke dalam dunia
inkarnasi di dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudaraku? Untuk membebaskan orang-orang percaya dari status apa? Hamba dosa. Jadi kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib adalah untuk membebaskan semua manusia, orang-orang yang percaya kepadanya dari status apa? Dari status hamba dosa. Dosa adalah hutang. Kalau hutang harus dibayar. Nah saudara-saudaraku, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Nah saudaraku, jadi dosa adalah hutang dan dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita, Allah yang penuh kasih, penuh rahmatnya, mengirimkan anaknya ke dalam dunia apa? Karena karunia Allah, hidup yang kekal kita peroleh di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikerjakan oleh Allah kepada kita umat manusia yang sebagai hamba dosa, yang menyandang status mati. Karena kasih karunia Allah, saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudaraku, kalau kita lihat peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi jelas di sini upah dosa adalah maut atau mati. Saya dan saudara, kalau tidak hidup di dalam Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Allah, saya dan saudara masih menjadi hamba-hamba dosa. Kita menyandang status orang yang harus dihukum mati. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam peristiwa salib itu, 7 perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang ke-6 berkata sudah selesai atau tetelestai dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Ibrani, nishlam. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini sangat enak sekali kalau kita belajar bahasa Alkitab. Nishlam itu punya hubungan dengan shalom. Kata shalom itu artinya, makna shalom bukan hanya damai sejahtera. Tetapi kata shalom atau nishlam ini mengandung kata damai, lunas dibayar, dan sudah selesai. Selesai dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib yang tidak ada pengaruh dari manusia, tidak ada kontribusi dari pihak siapapun, tetapi selesai dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga Yesus katakan tetelestai atau nishlam. Sudah selesai dikerjakan, sudah lunas dibayar utang dosa yang saya sampaikan tadi. Hutang, dosa adalah hutang dan sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Nah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sehingga orang yang hidup di dalam Kristus, maka cara hidupnya akan berbeda. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka cara hidupnya setiap hari akan meneladani cara hidup Yesus. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera, karena Yesus adalah Raja Damai itu. Orang yang hidup di dalam Kristus, pasti dia tidak akan gelisah, tidak akan hidup dalam ketakutan. Orang yang hidup di dalam Kristus pasti mengalami damai sejahtera, karena Raja itu bertahta di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan kiranya dipermuliakan melalui hidup saya dan saudara. Kita harus merdeka dalam cara hidup kita. Pola pikir kita, cara pandang kita, itu diubahkan, dimerdekakan, sehingga dalam perjalanan hidup kita selalu mengalami damai sejahtera. Mengalami damai sejahtera bukan berarti kita bebas dari persoalan, dari pergumulan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang punya masalah, yang tidak pernah berhenti persoalan-persoalan. Bahkan virus corona ini tidak berhenti sampai saat ini. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus yang berinkarnasi. Allah yang berinkarnasi di dalam pribadi Yesus telah memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Haleluya, Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Waktu yang singkat Tuhan beri kepada kami. Boleh sejenak belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan ini akan menjadi rema di dalam hidup kami. Agar benar-benar kami merdeka cara hidup kami. Kami tidak hidup dengan cara dunia ini, tetapi kami hidup dengan cara Tuhan.
berpikir dan berpandangan seperti yang Yesus kehendaki bagi kami. Sehingga kehidupan kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup pribadi, keluarga, dan pelayanan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Haleluya, amin, amin. Kita akan dengarkan pengumuman dari Kapten Nancy. Kita telah dengar firman Tuhan dan pengumuman Korops untuk sepanjang 1 minggu ini. Nanti sore jam 5 sore ada latihan dan rekaman untuk sekolah minggu online. Hari Kamis latihan ibadah GPS. Hari Jumat ibadah GPS pada pukul 7 malam. Dan pada hari Sabtu ibadah latihan untuk ibadah kesucian. Dan pada hari Minggu ibadah kesucian kita kembali seperti biasa pada pukul 9 pagi. Dan sekali lagi kita terus dukung dalam doa untuk acara pelantikan dan pengutusan yang tinggal beberapa saat lagi, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan bagi saudara-saudara yang akan mengikuti ibadah di tempat ini, kami siapkan untuk kita bersama-sama nonton bareng, dan kami juga akan tetap siapkan snack untuk kita nikmati supaya mengisi perut kita yang kosong. Kemudian selamat ulang tahun kepada jemaat yang ulang tahun pada sepanjang 1 minggu ini. Hari ini tanggal 23 Agustus, anak Nimade Tirsa, ya, anak dari Bapak dan Ibu Mayor Imade Sadia Lempit. Sehat-sehat selalu walaupun tidak bersama-sama. Harapan dan doa kami, Tirsa selalu dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan ibadah akan diakhiri dengan doa berkat oleh Kapten Harcemundung. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri semua. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kesucian hari ini, Minggu 23 Agustus tahun 2020. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati rangkaian ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati, ibadah sudah selesai. Kita akan bersama-sama mengikuti acara pelantikan dan pengutusan. Ya, sebagai info untuk ibadah ini mungkin hanya 90 menit. Jadi tidak lama. Kalau jemaat-jemaat mau bersabar silakan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ibadah diatur sedemikian